Engkau sediakan bagiku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang paling mengerti. Amin. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan satu-satunya Tuhan yang bisa tolong kami. Yes, Lord. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari katakan sama-sama. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam. Mari lebih sungguh lagi, angkat tanganmu, katakan. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang di rumah-Mu. Engkau adalah Allah Tuhan yang baik, maha baik. Tapi kerap kali kami mengecewakan Tuhan. Sebab itu biar pada pagi hari Engkau sirami hati kami dengan firman-Mu. Supaya hati kami boleh berbuah. Sehingga setiap benih firman-Mu boleh menghasilkan buah dan kehidupan kami boleh menjadi berkat. Tapi kerap kali kehidupan kami Tuhan terseret oleh arus dunia.
Sehingga kami kerap kali cuma hanya naik turun, bukan semakin naik. Pada pagi hari ini, Tuhan isilah hati dan pikiran kami oleh kehendak dan kasih Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan, kami putuskan datangnya daripada Tuhan. Karena Engkau yang membangun masa depan, Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Sebelum kami ada di dunia, Tuhan, Engkau sudah punya rencana dalam hidup kami. Oleh karena itu kami ingin masuk dalam rencana-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap orang yang dalam pergumulan, baik dalam pekerjaan, karir, studi, keuangan Tuhan, bahkan kesehatannya, keluarganya, imannya. Kami berdoa supaya pada hari-hari akhir ini iman mereka diperkuat sehingga firman-Mu memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberikan jalan keluar hikmat kepada setiap orang. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memimpin mereka kepada jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selalu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala masalah persoalan ada di bawah nama-Mu. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, ikutin kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Ya, terima kasih, silakan duduk. Ini sudah bertahun-tahun kita bicarakan, bacakan bersama-sama, dan jemaat juga semuanya berdiri siap menghormati karakter Kristus, dan itu kita bisa diimpartasikan dalam kehidupan kita. Kenapa kalau kita melihat ini, hari ini kita bicara Jumat, minggu depan kita akan bicara karakter Kristus hari Sabtu dengan 4 karakter yang berbeda. Dan seterusnya, karena setiap hari kita punya 4 karakter yang akan terus kita hafal dan kita pergunakannya. Makanya saudara, kalau kita bicara tentang iman, banyak orang bicara iman ini itu benar, gak salah. Semua bersumber kepada firman Allah. Tetapi jangan salah, penyesatan itu juga saudara, mereka mengambil dari firman Allah. Jadi jangan bilang, oh ini firman Allah, iman bagus, oh ini kasih bagus. Children of God juga pakai firman Allah kasih, yang melebihi dari pengajaran kita tentang kasih. Sehingga dia mengasihi itu melebihi, bukan mengasihi melebihi dari batas kasih Tuhan, melebihi daripada ketentuan. Sehingga akhirnya timbullah hal-hal yang tidak baik. Mereka sepertinya, ya itulah, dosa-dosa tersembunyi itu muncul semuanya. Demikian juga kalau kita bicara, ini kan firman, ini bicara iman, itu bicara kasih, bagus. Ingat saudara, bahwa penyesatan itu tidak mungkin di luar daripada firman Tuhan. Dia ambil kutip-kutip dan dia serongkan. Sebagaimana iblis juga sama. Apa yang dilakukan iblis? Dia juga menyuplik firman Allah yang bagus. Ada tertulis, yaitu engkau sanggup mengubah batu menjadi roti. Ada tertulis, dia tahu juga. Nah itu kalau terus kita lakukan, tertulis ayat kok kita lakukan. Padahal itu saudara, itu penyesatan juga. Tapi Tuhan tidak mau. Ada tertulis, jatuhkanlah dirimu. Karena ada malaikat yang menantang, memang betul ada tertulis. Tapi Tuhan tidak mau karena itu pencobaan. Dan akhirnya dia juga menawarkan dunia karena sudah tidak mampu lagi. Itulah penyelewengan penyesatan saudara. Jadi jangan dianggap enteng. Oh aku di gereja, aku dengar firman Tuhan tentang iman, tentang kasih, tentang pengorbanan, tentang ini. Benar semua baik-baik semuanya. Tapi arahnya kemana? Ke diri kita sendiri? Ke dunia? Atau kepada Tuhan? Karena kita lahir dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Yang kita bawa kembali kepada Tuhan itu bukan harta, bukan pakaian kita. Hati dan iman kita yang kita bawa kepada Tuhan. Saudara, kita gak bisa bawa apa-apa lagi. Makanya dikatakan, apa artinya harta dunia kamu miliki jikalau jiwamu binasa. Ini benar-benar kalau kita berpikir benar saudara. Kalau ada satu kejadian di satu kota. Pengusaha ini pengusaha kaya sekali dan sangat terkenal di kota itu.
Suatu hari dia menolong temannya. Temannya ini orang kaya biasa lah. Dia sedang membangun karena uangnya tidak sekuat itu. Sudah jadi bangunan tinggi. Pokoknya tinggi. Karena ya jadi tapi memang mungkin tidak kuat. Akhirnya dia minta tolong orang kaya ini untuk beli. Orang kaya tidak beli. Dia telepon temannya yang di Jakarta. Orang ini lebih kaya lagi. Ditawarkan harganya. Jadi yang temannya yang punya bangunan ini untungnya sangat sedikit sekali. Karena memang dia kepepet. Tapi yang jadi perantara orang kaya teman baiknya ini sama teman baiknya orang Jakarta ini. Dia enggak pakai uang muka loh, cuma kenalkan aja. Dia bisa untung ya ratusan miliar. Harganya cuma 200 sekian miliar, dia jual 300 atau 400 miliar. Itu saudara bilang, oh itu bisnis. Menurut saya kalau bisnis itu ada aturannya. Jadi kalau saudara memang beli aja. Berapa kamu jual? Umpama sekian, oke, jadi ya aku jual nanti dengan hargaku. Tapi kan punya risiko nih. Kalau nggak laku dia beli. Tapi kalau perantara itu kan tidak bisa berkelebihan. Apalagi ini teman baiknya dan memang kepepet saudara. Nah inilah akhirnya dia menurut firman Allah. Ya saya pandangannya kita berbeda lah. Mungkin ada pandangan saya juga bisnismen dulu saya ngerti kok. Jadi mesti harus kita juga hati-hati. Terutama terlalu serakah juga mengejar keuntungan gelap juga tidak baik. Akhirnya dia berangkat pergi ke Amerika. Orang kaya pokoknya. Orang kaya. Saya kenal cuma nama saja gitu ya. Kakak saya kenal. Akhirnya setelah pulang dari Amerika, entah itu 1-2 tahun saya lupa. Dia pulang dari Amerika langsung stroke koma. Selama 7-8 tahun. Tidur terus, menderita. Cuma hanya keluar air mata. Diajak ngomong tidak bisa. Kalau diajak ngomong lagi keluar air mata berarti disadar. Dia dengar, dia mau bicara nggak bisa. Dia bukan tidur, dia tidak pingsan. Dia dengar mau buka nggak bisa, mau ngomong nggak bisa. Mau ngomong hati-hati, mau ngomong firman, mau ngomong uang, mau ngomong pin, ngomong apa nggak bisa. Bayangin hampir 10 tahun. Nah kalau kita pikir saudara, apakah kita perlu mengejar uang segitu dan kita harus menderita 10 tahun? Seperti itu. Kalau orang itu diputar balik, mendingan aku yang keluar uang daripada aku dapat uang aku sakit. Itulah yang dinamakan, apa artinya harta dunia kamu miliki jikalau kamu binasa, apalagi kalau memiliki dengan cara yang tidak baik. Nah gereja ini perlu mengajarkan bukan supaya kaya. Iman itu tidak harus mau bicara kaya. Memang itu akan menghasilkan satu keberhasilan. Tapi iman itu mengubah diri kita terlebih dahulu. Menjadi berkat itu sendiri adalah diri kita. Iman itu mengubah dulu. Bukan iman mengubah masalah dulu. Iman itu mengubah diri kita. Mengubah pandangan kita, karakter kita. Sehingga kita itu menjadi berkat itu sendiri. Makanya apa yang kita kerjakan jadi berkat. Karena di dalam kitab Kejadian pasal 1 Tuhan katakan. Kuasailah dan taklukkanlah dunia. Berarti otoritas itu sudah ada pada kita. Tapi otoritas itu kemudian rusak. Kenapa rusak? Ya karena pikiran dan hati kita kotor. Sehingga firman itu tidak bisa bekerja kalau kotor. Coba bayangkan saja kalau saudara berdoa dengan seseorang minta tolong. Saudara sementara lihat sesuatu yang tidak baik. Saya tidak tahu apa itu yang tidak baik. Sambil lihat gini, oh saya doa, oh enggak apa-apa, ya saya doain. Setelah doa lihat lagi. Rasanya bagaimana saudara? Doa itu memang ke atas. Gitu loh. Tapi apakah itu diterima? Kalau diterima itu ya berarti orang itu dikasih Tuhan. Tapi orang ini tidak layak. Jadi saluran itu harus bersih. Walaupun air pam itu sangat jernih sekali. Tapi kalau pipanya kotor, ada yang bocor, ya pasti bakteri itu masuk. Firman itu tidak pernah kotor, firman itu murni. Tapi hati kita menjadi saluran itu yang menjadi berbahaya. Jadi kita tidak perlu hanya mengutamakan mujizat. Memang mujizat itu memang diperlukan, tapi jangan mengutamakan mujizat.
Kenapa? Kita harus tahu bahwa firman itu mengubah kita dulu. Setelah kita diubah, maka nggak usah ngomong bicara mujizat. Semuanya itu akan terjadi. Sehingga kita tidak mengejar-ngejar lagi berkat, ngejar kesempatan. Kita melihat kesempatan kita ambil akan menjadi satu kecelakaan. Ya bencana. Makanya ada satu firman Tuhan menuliskan. Jangan kau mengambil keuntungan gelap. Yaitu penipuan kayak mungkin ya. Dan terlalu banyak robot trading. Dulu ada waktu di gereja. Saya dengar, apa robot trading? Gini-gini, kurang lebih enggak usah cerita, aku tahu lah. Namanya robot trading itu permainan lah. Oh, tapi ini sudah, gereja tidak boleh. Komsel tidak boleh. Semua nggak boleh. Loh, kok bisa Pak? Papa saya untung, pokoknya tidak boleh. Saudara gitu. Kalau mau lakukan, jangan bawa di gereja. 4 bulan laporan masuk. Saudara, ini rugi sekian M, ini rugi sekian M. Ini kenapa saudara? Karena dia dikuasai oleh tawaran dunia. Seperti pencobaan ketiga. Sembahlah aku, maka seluruh dunia aku berikan kepadamu. Ikutlah acaraku, maka kamu akan kuberikan semuanya. Kenapa kita nggak ikut acaranya Tuhan? Amin. Saudara ditawarin orang yang baru 5 kali, saudara tertarik. Sampai saudara buang 1 M, padahal tahu itu belum tentu. Buang 5 M, padahal belum tentu. Tapi tawaran Tuhan itu ribuan kali. Gitu. Kita nggak berani ambil keputusan. Nah ini yang satu kesalahan. Lebih baik saudara hari ini tenggelamkan dirimu dalam firman Allah. Karena firman Allah itu tidak pernah kembali sia-sia. Bahkan kalau kita melihat firman Allah ini bisa diperjualbelikan. Termasuk mujizat. Tidak sedikit para pengkhotbah ini khotbahnya bagus. Nah tahu dari mana saya tidak tahu. Tapi tujuannya berbeda untuk memperkaya diri. Bayangkan dia khotbah sekian, rumahnya sudah 20 miliar. Jemaatnya miskin-miskin mungkin, saudara. Kalau menurut saya nggak masalah sih kamu kaya dari situ. Tapi apa pantas gitu loh. Kata Tuhan dapat cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Itu memang dasarnya. Kalau memang ada kebutuhan pasti diberi. Sesuai dengan iman firman itu. Ya aku cuma-cuma tapi tetap ada juga. Tuhan mau kirim tidak tahu melalui burung gagak. Tapi kita tidak berharap itu. Itu datang tanpa kita inginkan. Karena itu keinginan Allah sendiri untuk memberkati kita. Jangan kita berpikir untuk memberkati diri kita. Sehingga kita pakai cara yang salah. Karena Allah ingin memberkati kita juga. Katakan amin dulu saudara. Dengan caranya Tuhan. Itulah kalau orang mau sungguh-sungguh. Makanya di dalam karakter Kristus dikatakan bagaimana cara iman itu melatih iman supaya iman itu bertumbuh. Banyak. Orang cuma ngomong ini silakan. Semua bisa. Tapi mulai pertama melatih iman belajar mengucap syukur. Oh diam semua ini. Walaupun tidak ada masalah. Belajar mengucap syukur. Gak bisa Pak ngomong terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Gak gampang. Tapi itu melatih iman kita. Setelah itu latihan. Bukan berarti saudara mengucap syukur terus dapat berkat mujizat. Itu pasti ada bonus dari Tuhan. Tapi itu melatih iman. Dalam kondisi sulit kita tidak menggerutu. Dalam kondisi sulit kita mengucap syukur. Artinya supaya pikiran kita tidak jatuh ke masalah itu. Dengan mengucap syukur pikiran kita naik kepada firman Allah. Dan firman Allah akan mengangkat masalah kita. Di hadapan Allah. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Orang lain tidak bisa. Orang lain hanya cuma mencari keuntungan. Hanya orang-orang tertentu. Orang tua. Itu pun bisa. Yang lain-lain belum tentulah. Sebab itu hari ini mari kita lihat. Tema kita. Iman membuang kekhawatiran. Makanya ketika kita punya iman, bangkit, yang pertama adalah kekhawatiran itu dibuang terlebih dahulu. Kenapa saudara? Karena dia bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa kekhawatiran itu hilang terlebih dahulu? Karena dia mulai kembali kepada firman Allah. Bukan kepada masalah. Setiap orang di dunia ini tidak lepas dari masalah. Itu pasti. Tapi Tuhan selalu menjanjikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sudah menjanjikan bahwa masalah itu tetap ada, nggak bisa dihindarin. Tapi firman itu tetap juga ada membackup kita. Sehingga kita harus tahu di backup sama Tuhan itu. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca satu firman Tuhan, yaitu di 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Walaupun dia menderita, dia tidak malu. Karena apa? Karena kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Kalau Tuhan, saudara, memelihara apa yang dipercayakan kepada kita, masa Tuhan tidak memelihara iman kita? Iman itu dipercayakan Tuhan kepada kita. Apa Tuhan tidak memelihara? Dia pelihara melalui firman Allah. Tapi kerap kali kita jenuh mendengar firman Allah. Kita senang mendengar cerita-cerita, berita-berita. Lebih senang ke situ, memang tidak bisa dipungkirin. Berita-berita yang gosip itu lebih menyenangkan daripada berita-berita yang benar. Sejak zaman dulu ya. Saya waktu kaum muda itu, gereja. Mertua saya pendeta khotbah. Manusia itu semakin jahat. Itu zaman dulu masih baik-baik. Nggak ada seperti sekarang itu ini jarang ada. Begitu ada kecelakaan, ada pencopetan, ada apa? Itu satu kota. Kecil aja, itu satu kota heboh. Itu ngomong berhari-hari. Terus yang mencuri itu malu semua, satu keluarga pindah. Padahal cuma anaknya yang mencuri. Sekarang orang korupsi, orang mencuri, tambah terkenal. Luar biasa enggak saudara? Hebat. Dia mencuri, dia menipu, dia punya kaya. Besok dia buka gereja, orang datang semua. Hebat juga. Katanya ini kan untuk Tuhan. Tuhan enggak butuh dengan uang kotor, uang gelap gitu, enggak butuh. Saudara, jangan pernah membela Tuhan seperti itu. Tuhan butuh hati kita. Tuhan ditawarin sama iblis saja, sembahlah aku maka seluruhku berikan kepadamu. Dia tidak mau. Dia mendirikan kebenaran itu melalui darahnya sendiri. Coba bayangkan dulu itu ceritanya ya. Tapi kemudian, zaman-zaman kemudian, orang ditabrak sepeda motor. Dia orangnya luka, kakinya patah. Wah, jadi heboh dulu. Tapi muncul 5 tahun lagi orang ditabrak kakinya patah. Oh iya, nggak diurus lagi. Kenapa nggak diurus? Dianggap biasa. Mau cari orang yang patahnya banyak gitu saudara. Itu patah banyak jadi omongan lagi. Nah kalau patah banyak muncul lagi patah banyak. Oh biasa. Dia mau patah leher, dia mau orang dipotusuk. Pokoknya tambah hari tambah serem beritanya. Yang biasa-biasa kan nggak dengar. Nah kalau korupsi 100 juta sudah nggak didengar. Yang 100 miliar, heboh orang ini terkenal. Masuk penjara 10 tahun, setelah 10 tahun saksi di gereja, buka gereja. Kita datang semua. Lebih gila mana ini? Saya tidak tahu akhirnya. Jadi akhirnya orang itu hanya cuma mencari sensasi saja. Jadi orang sudah tidak memilih kebenaran. Padahal firman Tuhan itu satu kebenaran. Tuhan mati karena kebenaran. Makanya kemarin kalau kita akan ada diskusi juga. Sore hari. Ya, kenapa? Ya intinya terkenal itu enak enggak? Satu, kalau orang punya keinginan tertentu pasti ingin terkenal. Punya keinginan, lebih banyak keinginannya enggak selalu baik lah. Dan orang yang cepat naik itu akan cepat habis. Karena tidak kuat fondasinya. Tiba-tiba saudara jual jamu, mau menjadi sangat terkenal, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Itu sudah aturan dunia. Nah kalau sudah terkenal, makan di warung salah, makan di tempat mewah salah. Ketemu teman, saudara, perempuan atau laki, salah lagi. Jalan sama laki, salah lagi. Pokoknya gak ada yang benar, diomongin terus. Pakai cincin berlian salah, gak pakai cincin salah. Duduk ekonomi salah, naik bisnis salah, saudara.
Rumahnya jelek salah, rumah mewah salah. Pokoknya nggak ada yang benar. Itu orang yang terkenal. Dan saya kasih tahu, orang yang suka terkenal itu, bukan kita nggak mau ya, itu ada prosesnya. Saudara tahu, Tuhan itu, lihat aja, Tuhan, para nabi itu dibunuh. Kenapa? Kebenaran. Kebenaran itu tidak pernah memaksa seseorang. Kebenaran tidak pernah memaksa seseorang. Kebenaran itu tidak mudah menjadi naik ke atas, itu tidak gampang. Makanya Yesus dibenci. Dunia itu lebih menyukai kejahatan, menyukai gelap daripada kebenaran. Sehingga kalau benar itu enggak laku. Sedikit orang yang mencari benar, banyak yang mencari jahat. Jadi kalau mau bicara benar, saudara, itu jangan harap kita ini mau punya langsung seluruh dunia jadi. Kalau jahat gampang. Tuhan aja sendiri berkata, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Itu Tuhan. Nah kalau kebenaran itu jadi korban. Para nabi mati semua. Banyak nabi mati. Para rasul apalagi 12 itu. Yesus sendiri mati karena kebenaran. Kenapa? Dunia tidak menyukai kebenaran. Lah gereja ini dibangun oleh kebenaran. Tuhan memanggil dari seluruh dunia ini, dipanggillah masuk di gereja, bukan jumlah yang banyak. Tapi sekarang kita mau memikirkan, saudara, terlalu besar-besaran. Gak salah. Keinginan kita supaya orang bertobat. Bukan supaya orang percaya Yesus saja, bertobat. Kalau orang percaya banyak di luar agama. Yesus orang baik, Yesus nabi, Yesus apa banyak. Tapi untuk bertobat, percaya Yesus sebagai juru selamat, dan sebagai Tuhan itu tidak mudah. Makanya dikatakan iman itu harus kita pelihara. Tidak bisa tidak. Kita baca dulu Matius pasal 6 ayat 27 sampai 30. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi kekhawatiran itu merusak iman. Apakah saya tidak ada khawatir? Ada. Terus bagaimana? Saya kalahkan. Karena saya punya iman. Jadi iman itu akan perang dengan kekhawatiran. Dan kalau saya hidup dalam kekhawatiran berhari-hari, berminggu-minggu, berarti iman kita kalah. Tapi khawatir muncul, kita berlawan sampai 2-3 hari, iman kita tetap naik. Besok muncul lagi, lawan lagi. Berarti memang iman saudara lagi hidup. Itu mudah. Kalau ada penyakit masuk dalam tubuh kita, saudara tahu, itu sel-sel yang baik, itu akan melawan perang sendiri. Demam darah putih, dia akan nyerang penyakitnya semuanya. Dia akan berperang. Tapi kalau kalah, muncullah penyakit itu. Kalau tubuh itu sehat, virus itu nggak muncul dalam tubuh kita. Tapi kalau tubuh kita lemah, virus itu muncul. Jadi virus itu terpendam dalam diri kita. Bertahun-tahun dia tidak mati. Menunggu kita lemah. Iblis juga sama. Niat jahat itu sama. Dia terpendam dalam diri kita. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan. Itu terpendam. Begitu iman kita lemah, dia keluar langsung. Akhirnya ngerogotin kita semua, akhirnya kita menyepat, kecewa, apatis, kerja seenaknya, cuma ngibul sana ngisi situ, akhirnya menipu orang, akhirnya berdoanya berdoa tapi tujuannya cuma cari-cari yang tidak bagus. Bukan lagi bergantung kepada Tuhan. Nah inilah gereja kondisinya sekarang di tengah jalan. Kita mau pilih mana? Kalau fokus kita itu hanya uang, pasti kita jalannya bengkok. Kalau fokusnya kita kepada Tuhan, pasti lurus. Berarti harta itu tetap ada. Harta itu tetap ada. Tapi kalau kita pilih harta, tidak ada Tuhan. Pilih Tuhan, ada juga keberhasilan. Amin. Itu saudara, kita lihat terus. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kurang percaya berarti imannya lagi runtuh. Timbullah kekhawatiran. Kalau imannya kuat, ada masalah. Dia khawatir tapi dilawan. Bayangkan begini aja. Kalau seorang ibu itu cinta anaknya, orang tua lah. Dia mikirkan, anakku kalau berangkat nanti ketabrak bis gimana? Kalau di bis, nanti di sekolah nanti tiba-tiba jatuh keracunan gimana? Nanti tiba-tiba jatuh keselokan gimana? Nanti diculik gimana? Enggak ada habisnya. Setiap hari dia sudah dihukum oleh ketakutannya. Oh, tapi kalau dibebasin bukan salah. Namanya khawatir. Itu namanya bukan sampai membuat kita sampai dihukum. Khawatir itu memberikan kepada kita supaya hati-hati. Jadi bukan khawatir. Itu namanya waspada. Tahu kalau khawatir itu berlebihan, hidup gak enak. Saya kalau pelayanan, saya pikir, waduh nanti anak saya gimana, istri saya mana, nanti gereja itu semana, nanti ini gimana, nanti itu gimana. Hidup kita mati. Padahal di mimbar ngomong firman, ngomong iman. Kita terlalu memikirkan masa depan menurut kita sendiri. Kita sudah memutuskan masa depan dari kekhawatiran kita. Bukan memutuskan masa depan dari iman kita. Itu kesalahan fatal. Amin. Jadi segala sesuatu putuskan bukan dari diri kita. Putuskan ketika iman itu bekerja. Kalau iman itu belum bekerja, saudara jangan memutuskan. Mama saya punya masalah, ditipu atau persoalan atau penyakit. Iman belum bekerja, lagi lemah ini. Lagi lemah. Percumalah pelayanan, aku tidak pelayanan, percuma ikut Tuhan. Gak dapat apa-apa, aku sudah begini. Itu teman saudara sudah memutuskan menurut dirimu sendiri, percuma. Itu mesti dibuang. Berarti kondisi dirimu itu sendiri yang bicara, bukan imanmu. Tuhan bicara, cuma melalui imanmu harus bangkit dulu. Makanya firman membangkitkan iman. Maka ketika iman bangkit, ada masalah besar. Firman Tuhan berkata, iman di atas masalah. Nama Yesus di atas segalanya. Nomor satu, aku harus bangkitkan imanku. Persoalan aku hadapi, tapi iman tidak boleh runtuh. Ini sudah mulai keluar dia, posisinya. Sudah mulai keluar. Sudah muncul imannya. Sudah khawatir itu sama perang, sama iman lagi perang terus. Kalau imannya semakin kuat, kekhawatiran itu tenggelam. Dia akan lupa. Tidak mikir khawatir. Cuma mikirkan apa yang akan depan nanti Tuhan akan gini. Kemungkinan ini, jalan keluar kemungkinan ini. Udah mulai mikir positifnya keluar semua. Bukan positive thinking tanpa iman. Banyak orang positive thinking tanpa iman. Itu dirinya sendiri. Iman itu melahirkan positive thinking. Tapi positive thinking tidak melahirkan iman. Positive thinking tidak bisa membuat mujizat. Tapi iman bisa membuat mujizat. Mujizat tidak bisa membuat iman. Saudara dengerin lama-lama bingung juga nanti. Sekali lagi, positive thinking, aku akan berhasil, aku yakin, aku menang, aku yakin. Positive thinking tidak menghasilkan iman. Loh kenapa? Karena iman yang menghasilkan positive thinking. Bisa enggak? Positive thinking itu dari diri kita sendiri. Iman itu datang dari Allah. Ketika punya iman muncul positive thinking. Amin. Iman itu, saudara, di atas masalah, bukan di bawah masalah. Iman itu melahirkan mujizat. Bukan mujizat melahirkan iman. Ada mujizat, aku percaya mujizatnya. Betul, berapa banyak orang melihat Yesus buat mujizat. Dia percaya, kemudian dia ditinggalkan Yesus juga. Harusnya iman itu yang melahirkan mujizat. Ketika dia melihat mujizat ini, dia percaya. Dia mulai beriman kepada Yesus. Setelah beriman Yesus, dia hidupnya itu menjadi berkat bagi orang lain. Maka Petrus itu tidak pernah minta mujizat. Malah dia yang buat mujizat.
Saudara, ada 7 cerita begitu banyak. Ini satu yang tidak boleh dibolak-balik. Kalau dibalik-balik, mujizat melahirkan iman itu anak-anak kecil aja. Untuk KKR-KKR bagi orang yang belum percaya Tuhan. Ini tandanya kalau Tuhan itu ada. Oh ya, dia percaya karena ada tanda ini. Tapi belum menghasilkan iman. Iman itu tidak bisa dari situ. Karena iman itu datangnya dari roh Tuhan sendiri. Maka roh Tuhan itu menginsyafkan orang. Sehingga dia bisa percaya Yesus itu Tuhan. Amin. Orang sudah melihat mujizat. Bayangkan itu di Mokatam. Saudara tahu Mokatam enggak? Daerah Banten situ loh. Bukan. Mokatam itu daerah Mesir. Mesir. Yang kalau saudara bicara ada gereja sampah. Padahal enggak boleh ngomong sampah itu. Gereja mujizat itu. Mokatam itu satu gunung. Gunung ini nutupin istananya Raja Mesir. Karena gunung ini di timur dari kerajaan. Setiap kali matahari terbit, kerajaan nggak bisa lihat. Tapi setelah jam 11:30 baru mataharinya kena. Kalau sore kepanasan. Maka ada seorang Yahudi. Tidak tahu memang Yahudi dari dulu memang membunuh Yesus dan benci sekali. Sampai sekarang pun saudara lihat, dia tidak suka kalau kita sebut Yesus Tuhan. Kita dianggap menyembah berhala. Ya memang itu pandangan karena memang dia sudah tidak dipercaya Tuhan lagi. Dia memang sudah dibuang. Makanya Tuhan pilih bangsa-bangsa. Jadi jangan terlalu mendengar kata kiri kanan. Ini orang ini istrinya raja, ini orang Yahudi. Kamu tahu nggak ada ayat di Matius itu? Maka dikatakan, engkau berkata kepada gunung ini pindah, maka itu pindah. Itu ada ayatnya. Suruh pendeta itu baca. Kalau dia percaya ayatnya ini, suruh dia pindahkan gunung itu. Kalau nggak bisa, bunuh semua orang Kristen. Kan ada ayatnya, buat apa ayat ini dipercaya? Kalau nggak bisa, hebat tuh. Betul kan? Datanglah, dikasih 3 hari. Pausnya stres, tidur saudara. Sudah hari kedua. Kalau nggak salah paus namanya Yohanes mungkin. Pausnya bukan paus Katolik, paus Koptik. Waktu tidur datanglah mimpi. Dia bilang panggil satu orang siapa namanya Peter atau siapa Peter. Peter itu pegawai gereja, pekerja gereja. Bukan pausnya, pekerja gereja. Dia yang harus berdoa. Dia berdoa supaya gunung ini pindah. Aku akan pindahkan. Itu sudah puasa 3 hari. Mereka nyanyinya cuma koroleusom. Artinya itu, ya Tuhan kasihanilah aku. Nyanyiannya terus, sudah kolosum, terus dengan nada-nada yang bagus. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Saudara, itu berhari-hari. Akhirnya Peter ini, dia berdoa. Ketika berdoa, bukit itu bukan pindah, pecah jadi 2. Bayangkan, saya kuasanya Tuhan hebat enggak? Jadi pecah sebagian ujungnya ini, tengah ujungnya tuh naik ke atas. Bingung enggak saudara? Bukan geser, lebih atas lagi. Naik sendiri, siapa yang ngangkat nggak tahu. Setelah ngangkat, dia jatuh deder. Kok gempa gitu. Ngangkat lagi, jatuh lagi. Kerajaan lihat, ada matahari masuk gitu loh. Tapi ini tuh jalan terus. Jalan terus. Naik lagi, jalan lagi. Mendekati kerajaan. Terus istrinya bilang, suruh stop. Kalau nggak stop, ini gunung ini nabrak atau menindih kerajaan. Disuruh stop. Itulah jadi Mokatam. Terus dibangun gereja di situ. Itu namanya Mokatam, saudara. Tapi apa yang terjadi? Raja itu percaya tapi dianggap gila. Percaya ini kuasa Tuhan, tapi dianggap gila. Yang lihat itu bukan ribuan, ratusan ribu. Nggak percaya. Padahal lihat, nggak percaya Yesus. Lihat, dia bikin cerita lain. Saya mau tanya, mujizat bisa membuat iman nggak? Kalau nggak Tuhan pilih saudara, nggak bisa saudara percaya Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan yang baik. Saya percaya mujizat, saya menunjukkan banyak mujizat. Saya menunjukkan kalau ada Tuhan di dalam hidup kita. Tapi mujizat tidak membuat orang menjadi percaya. Malah dia mengejar mujizat terus. Tapi iman itu yang melahirkan mujizat. Jadi saudara jangan mengejar mujizat, suatu saat akan kecewa. Tapi saudara bangun imanmu, maka engkau akan melihat mujizat itu
ternyata ada dalam hidup kita. Ya itulah kalau kita mau melihat, jadi intinya mujizat tidak mungkin melahirkan iman. Mungkin 1-2 saja, tapi itu kemurahan Allah saja. Bukan berarti mujizatnya, tapi karena Allah menjamah hatinya dia. Tapi iman itu justru saudara, iman itu lahir dari firman Allah. Bukan dari mujizat saja. Tapi ada orang percaya mujizat, oh imanku bangkit karena kamu punya iman, makanya bangkit. Ya itu aja. Kita lihat terus. Makanya kalau bicara iman itu luas sekali. Ini kita sudah bicara 12 kali tentang iman. Kita lihat hal yang kedua. Firman membentuk iman yang kuat. Ini firman membentuk iman yang kuat. Jadi bagaimana kalau ada mujizat? Iman saya semakin bangkit. Oke, belum tentu memperbesar imanmu. Yang memperbesar itu firman Tuhan. Karena iman itu lahirnya dari firman. Amin. Bukan lahir dari mujizat. Mujizat itu menyatakan bahwa iman itu ada. Nah, itu saudara mesti tahu pelan-pelan kita harus. Dulu saya kalau lihat itu ada mujizat. Wah betul imanku bangkit. Bangkit imanmu? Gue bangkit. Doakan orang ini, ya juga gak sembuh. Kenapa saudara? Karena dia lihat, dia percaya, tapi dia tidak ada imannya. Imannya cuma melihat mujizat. Iman itu diperbesar oleh firman Allah. Mazmur 112 ayat 7. Firman membentuk iman yang kuat. Apa kata penulis Mazmur ini? Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sekarang Indonesia ini banyak kabar yang celaka. Dan sebagai pengusaha mengikuti kabar celaka. Berapa kali orang datang kepada saya mendengar berita kiri kanan semuanya. Saudara nanti bisa mendengarkan berita itu waktu pertemuan acara kami yang ada di Bali bulan Juni, yaitu Life Changing Worship oleh 5 negara. Kami penyelenggaranya dan saya itu duduk sama Profesor Gema sedang diwawancarai oleh Pendeta Stefanus. Bagaimana saudara bisa melihat itu? Salah satunya apa yang sudah kita pilih, sudah dipilih dan itu dipilih Tuhan. Baik buruk, nggak usah diurus dulu. Buruk pasti ada yang baik, saudara. Baik pasti juga ada yang buruk. Ya orang nggak percaya, itu nggak usah. Saudara tetap kerja aja. Di tengah kesulitan, jangan melihat kabar buruknya. Kalau kita selalu memandang kabar buruk, hati kita tidak tetap. Kita nggak akan percaya Tuhan. Dengar berita buruk, karena gini ini, gak bisa gini. Dengar berita baik, kamu nanti kan buat kamu kaya, percaya. Lebih baik percaya kepada Tuhan. Betul dulu. Berita dunia itu ngomong baik bisa buruk, buruk tambah buruk bisa baik, gak ada yang jelas. Hanya Tuhan yang menentukannya. Biar hati kita tetap kepada Tuhan. Makanya pasti di tengah kesulitan, Tuhan masih ada way out-nya. Dan dia sudah siapkan. Sebelum diizinkan masalah, dia sudah tahu jalan keluarnya dan sudah disiapkan. Tuhan itu bukan mengizinkan masalah, setelah ada masalah baru dia berpikir, baru dia pikirkan jalan keluar. Tidak. Semua sudah terinci bagi semuanya. Terinci saudara. Katakan terinci dulu. Kurang keras. Nah, terinci. Jadi bangun iman nomor 1. Bangun iman. Gitu. Bukan berarti iman terus aku kaya. Bukan begitu. Iman itu memperkuat diri kita dulu. Supaya lebih percaya kepada janji Allah. Gitu loh. Bahwa apapun yang terjadi Tuhan pasti pelihara aku. Dan ujung-ujungnya aku akan menang. Melalui proses-proses kita lewati semuanya. Ishak itu anak perjanjian. Abraham disebut bapak.
Ishak itu digambarkan anak perjanjian. Yakub itu disebut juga kalau kita bilang itu seperti penghiburan. Makanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham disebut Allah Bapa, gambarannya. Ishak disebut Allah Yesus. Yakub disebut Roh Kudus. Kenapa? Dia juga mengurapi lus itu. Itu pandangan-pandangan teologi untuk mengertikan hal-hal gambarannya daripada cerita itu adalah ini. Bayangkan Ishak itu sudah mewarisi kekayaan dari Abraham dan tidak ada masalah. Sangat kaya sekali. Dan dia anak baik. Tapi ada masalah. Kelaparan. Kelaparan. Ketika kelaparan dia mulai bingung. Aku mau pergi ke Mesir aja. Seperti keluarga Yusuf dulu pergi ke Mesir. Tuhan katakan, jangan tinggal di Gerar. Dia tinggal di Gerar. Tahun itu dia menabur. Dia yang paling berhasil. 100 kali lipat. Jadi masalah itu menyeberangkan seseorang menjadi lebih berhasil. Jikalau dia punya iman dan taat akan firman Allah. Masalah itu akan menjadi bencana. Jikalau orang itu memutuskan sendiri dan jauh daripada Tuhan. Tinggal saudara menentukan masalah itu di mana. Itulah yang dikatakan jangan mendengar kabar-kabar celaka. Banyak kali kita mendengar kabar celaka. Waduh pusing. Cari WO-nya ini berdoa gini. Pasti Tuhan tolonglah. Kadang-kadang kita diganggu. Ya kamu panggil itu aja. Temanmu yang A, B, C, yang top-top itu. Ya betul juga sih. Tapi saya ingat kata. Andalkan Tuhan. Apa yang ada aja dikerjakan. Amin. Andalkan Tuhan. Saya panggil teman-teman saya. Ada kejadian besar ini. Kamu atasinlah. Enggak sampai 2 jam selesai Pak urusannya. Kok bisa? Musuh dibuat takut oleh Allah. Kalau kita panggil yang top-top, wah lain lagi. Yang ketiga, iman membentuk karakter. Iman membentuk karakter. Saya beberapa minggu ini melayani satu orang yang cukup terkenal. Yang lagi viral. Ya, terkenal. Dan masalahnya cukup besar juga. Saya cuma satu aja bilang. Iman itu tidak membuat kamu khawatir. Iman itu membuat kamu tenang. Kalau kamu khawatir, biar kita doa 10 kali, nggak akan beres. Bukan Frankie yang hebat. Saya doakan kamu tenang hadapi semua orang. Orang-orang itu di bawah Tuhan. Kalau Tuhan beserta kamu, siapapun akan takut. Kamu jalan aja, iya Pak, hadap ini, sudah. 2-3 kali saya telepon. Sebelum dia menghadap, telepon lagi. Saya bangun pagi-pagi, saudara. Pada itu jam 3:30, jam 6 ditelepon, kaget sekali. Sudah yakinlah, kalau kamu ragu-ragu nggak bisa, iblis akan menghancurkan kamu. Hanya satu, kamu percaya sudah kita doakan, lupakan. Sudah didoakan, lupakan. Tuhan mendengar, yang penting hatimu bersih aja. Jalanin. Jalanin, malam ditelepon. Pak, luar biasa Pak. Oh, saya nggak bisa cerita. Nanti saya takut saudara nanti cari orang-orang enggak karuan. Beres semuanya. Ada cerita yang sulit diatur. Tapi bisa dirubah oleh Tuhan. Enggak gampang. Itu bukan urusan kecil itu. Iman membentuk karakter. Makanya kita lihat dulu. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Ya, orangnya akhirnya disuruh keluar. Ada masalah kamu. Luar biasa saudara. Ya, selama kamu benar, kamu percaya Tuhan. Tuhan pasti tolong. Yang penting kamu tenang dan percaya. Bahwa kamu sudah berdoa dan kamu lurus hatimu sama Tuhan. Hadapin aja. Berapa kali saya juga ketemu dengan gembala waktu ada di Kuningan ya. Di Kuningan ada salah satu pekerja kita juga. Dipanggil sama saya bilang, kenapa? Ya saya kan jadi komisarisnya. Terus? Saya cuma dibayar aja. Terus gimana? Ya bosnya lari bawa uang. Lalu kamu dipanggil, iya. Kamu gak ngambil toh? Gak. Hadapin tenang. Saya tunggu 5 jam karena
polisi sama dia pulang, kamu gak ada apa-apa. Padahal namanya komisaris. Artinya di sini kalau kamu bersih dan andalin Tuhan, percayalah, Tuhan bisa lepaskan kamu semuanya. Dia sudah siapkan jalan keluarnya. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Doamu sudah dekat dijawab. Masalahmu sudah dekat untuk terselesaikan. Tapi kalau kita tidak percaya menjadi panjang. Ini firman Allah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Yakin masalahmu, penyakitmu, persoalanmu sudah lebih dekat untuk diselesaikan Tuhan. Amin. Berapa lebih dekatnya tergantung imanmu. Kalau imanmu maju mundur, ya itu urusan masing-masing. Ayat yang terakhir, Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Saya undang semua bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud 62 ayat 2 ya. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi, hanya dekat. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Terus satunya lagi. 1, 2, 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Pikiran positif tidak bisa membuat iman. Imanlah yang melahirkan pikiran positif. Pikiran positif itu dari diri kita. Iman itu dari Tuhan. Ketika iman muncul, pikiran salah satunya pikiran positif itu muncul. Bukan satu-satunya, salah satunya. Kekhawatiran pun akan dikalahkan. Ketakutan, kebimbangan akan dikalahkan. Dan akan membuat kita menjadi teguh. Dan tenang dan percaya dan menguasai diri. Mujizat tidak bisa menghasilkan iman. Dia hanya tahu kuasa Tuhan. Tapi imanlah yang menghasilkan mujizat. Banyak orang melihat mujizat. Dan dia percaya mujizat itu ada. Tapi ketika dia berdoa tidak terjadi. Karena imanlah yang menghasilkan mujizat. Saudara, hari ini engkau boleh melihat mujizat, menambah keyakinanmu bahwa Tuhan itu sanggup. Dan masih ada mujizat, betul. Tapi kalau engkau hanya cuma itu. Kalau imanmu tidak bekerja. Engkau hanya cuma melihat tapi tidak bisa menghasilkan mujizat. Karena iman itu lahir dari firman Allah. Bukan lahir dari pekerjaan dunia. Sebab itu firman itu tidak kembali sia-sia. Berapa banyak firman Allah bicara kepada kita. Jangan takut, jangan khawatir. Marilah kepadaku semua yang terlusuh dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kita mendengar kabar celaka, kabar buruk dari negara atau dari mana. Kita goyah. Tapi kita mendengar firman Allah, kita tidak teguh. Di mana iman kita? Buat apa firman yang kita dengar? Telah dicuri oleh iblis. Maka gereja akhirnya tepat untuk menjadi orang tempat bimbang. Bukan membangun diri yang hebat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Setiap masalah Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Karena dia mengasihi kita. Walaupun kita naik turun, tapi posisi kita akan naik terus. Iman tidak mengenal kekalahan. Iman hanya taunya menang. Iman tidak pernah melihat mustahil. Dia selalu melihat semuanya mungkin. Iman tidak tahu apa namanya takut dan khawatir. Iman tidak pernah takut apakah mujizat itu ada tidak. Karena dia yang menjadikannya.
Mari kita pujikan satu pujian. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik Bagiku ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. katakan dia mengerti. Dia mengerti semua masalahku. Dia tahu jalan keluarnya. Siapkan yang terbaik bagiku. Percaya dengan janji Allah. Percaya dengan firman-Nya. Jangan ragu-ragu. Karena kasih-Nya Yang tiada batas. Angkat tanganmu. Glory. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada Dia mengerti. Ya, katakan dengan imanmu, yakin. masalahku. Tuhan pasti Dia tahu jalan keluarnya. yang terbaik bagiku. Dia menyediakan yang terbaik. Indah pada Tekun, sabar, percaya, setia kepada firman Allah. kasih-Nya. Glory, haleluya, haleluya. Setengah suara saja, sayup-sayup. Supaya hatimu mendengar. Sebelum masalah itu ada, Tuhan telah siapkan semua jalan keluarnya. Kalau engkau hanya mendengar kabar celaka, engkau digereng oleh iblis ke tempat yang salah. Kalau engkau mendengar firman Allah, imanmu semakin teguh. Engkau tidak pernah takut. Jangan takut hari ini. Tetap setengah suara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkat tanganmu. Biar firman itu bicara dalam hatimu. Jangan dicuri oleh iblis. Berapa banyak firman Allah bicara kepada kita. Tapi tetap firman itu sepertinya hilang karena kekhawatiran, karena berita sesaat. Sebab itu iman kita masih belum bekerja. Bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu. Glory, haleluya. Percaya dengan janji Allah dan firman-Nya. Glory, haleluya. Terima kasih urapi kami semuanya. Biar kuasa-Mu bekerja di setiap orang percaya. Membentuk karakter, tenang, percaya. Dan menguasai dirinya. Karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Terima kasih Bapa di surga. Biar iman kami berjalan di tempat yang benar. Supaya Tuhan kami tidak diserangkan oleh iblis. Seakan-akan pikiran positif melahirkan iman. Seakan-akan mujizat melahirkan iman. Kami lupa iman lahir dari firman Allah. Dan diberikan oleh Allah dan dipelihara oleh Allah melalui firman-Nya. Dan iman itu yang melahirkan mujizat. Iman itu yang melahirkan juga pikiran positif. Iman melahirkan ketenangan. Iman melahirkan penguasaan diri. Iman mengalahkan segala ketakutan, kekhawatiran. Iman bisa berjalan di jalan Tuhan.
Iman membuat kita menjadi sabar untuk menanti janji Tuhan. Iman menjadi kita percaya bahwa ada jalan keluar yang disediakan Tuhan. Iman membuat kami menjadi tulus, sehingga kami terus berjalan. Dan iman itu akan membuat kita menang. Terima kasih Bapa di surga. Kau memberkati setiap kami, siapapun yang punya masalah, persoalan, penyakit apapun juga. Biar iman mereka bangkit kembali. Karena iman di atas penyakit, iman di atas masalah kami semuanya. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Karena Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau menerima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji menjadi kekir, sombong, sibuk, arogan. Sebab itu firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, silakan duduk. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kaki